Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalankan pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ya, kembali lagi kita dalam mata pembelajaran SKI sekarang kita akan membahas tentang keadaan masyarakat Mekah pra-Islam. Jadi sebelum Islam masuk ya anak-anak ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwasannya setelah kita mempelajari ini nanti barulah kita memahami bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad itu adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, ini merupakan salah satu gambaran atau cara keyakinan masyarakat Arab sebelum Islam masuk. Jadi mereka menyembah berhala, bebatuan, dan jin dan segala macamnya, yaitu melenceng dari menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak semua, jadi sebelum Islam masuk ke Mekah, yaitu Arab ya, sebelumnya ajaran agama tauhid pun sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak beliau Isa alaihissalam. Nah, setelah wafatnya Nabi Ibrahim dan wafatnya Nabi Isa alaihissalam tersebut, nah maka dari situlah masyarakat Arab itu mereka kembali dengan meyakini bahwasannya mereka kembali menyembah kepada berhala tersebut, menyembah bulan, matahari, dan lain sebagainya. Ya, di sini ada pun tata cara mereka dalam beribadah ya Nanda ya, yaitu mereka berdiam diri di sisi berhala tersebut, yaitu jadi mereka memuji dan meminta pertolongan kepada berhala. Jadi beginilah kebodohan masyarakat jahiliyah tersebut dulu. Jadi mereka yakin bahwa berhala tersebut dapat memberi syafaat dan pertolongan kepada mereka. Nah, jadi yang kedua, cara peribadatan mereka ialah mereka berhaji. Jadi mereka ini dulunya juga ada haji ini Nanda, tapi tidak mengelilingi Ka'bah, akan tetapi mereka mengelilingi berhala-berhala tersebut dan mereka bersujud kepadanya. Yang ketiga ialah mendekatkan diri kepadanya dengan memberikan berbagai sesembahan. Ketika menyembelih hewan, mereka menyebut nama-nama berhala tersebut. Jadi kalau dari segi tata caranya itu tidak itu ya. Mereka juga ada haji, juga ada gimana ya, kalau di kita ada haji, mereka juga ada. Di sini ada juga korban sepertinya, sesembahan gitu. Jadi mereka menyembelih hewan tersebut dulu. Kita lanjut kepada faktor yang menyebabkan mengapa mereka menyimpang, terjadinya penyimpangan tersebut ialah yang pertama, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu mereka
uh, utamakan saat mereka membutuhkan. Maksudnya adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Jadi mereka ini ingin Tuhan itu selalu berada di sampingnya. Jadi mereka tuh mikir gitu. Ada itu kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepala kabilah nenek moyang mereka. Jadi faktor yang kedua ini yaitu mereka masih berkeyakinan, yaitu istilahnya masih cenderung dengan keyakinan leluhurnya atau nenek moyangnya. Yang ketiga yaitu rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana, mendorong mereka menjadi kekuatan lain dari Tuhan. Nah, yang kedua yaitu kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Jadi masyarakat Arab ini dikenal dengan bangsa yang ahli dengan syair. Nah, dalam hal syair ini masyarakat jahiliyah pada masanya sangat gemar terhadap syair. Jadi syair ini mempunyai kedudukan yang sangat berperan penting sebelum datangnya Islam. Nah, itulah. Adapun kebiasaan buruk mereka ialah minum khamar, arak ya, berjudi, zina, merampok dan sebagainya. Jadi mereka itu dulu jahiliyah gitu. Ya sangat bodoh. Jadi mereka memposisikan perempuan itu pada posisi yang sangat rendah, ya, yang paling rendah, karena mereka beranggapan manusia itu perempuan itu adalah yang paling lemah dan kekuatan untuk membela diri tidak ada gitu. Jadi kekuatan perempuan untuk membela dirinya tidak ada gitu. Jadi perempuan itu dianggap paling lemah dulu gitu. Nah, dengan demikian laki-laki bebas menikah dan menceraikan perempuan. Begitulah keadaan kondisi sosial masyarakat Mekah tersebut. Yang ketiga yaitu kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Nah, di sini kondisi masyarakat bangsa Arab sebelum datangnya Islam ini sudah maju juga, karena sebagian besar dari masyarakat Arab tersebut yaitu berniaga. Jadi mereka berdagang ke sana kemari gitu. Sedangkan masyarakat perkotaan gimana ya? Di antara jadi orang mereka berpindah-pindah guna memerlukan. Jadi bagi orang Arab, Baduy peternakan menjadi sumber utama kehidupan mereka, yaitu berpindah-pindah guna keperluan menggiring ternak-ternak mereka ke suatu wilayah yang sedang hujan dan subur. Jadi mereka itu dulu berpindah-pindah ke sana kemari untuk mencari tempat yang subur untuk mengasih makan ternakannya gitu. Nah, dari hewan ternak mereka bisa mengkonsumsi daging, minum susu serta membuat pakaian dari bulu domba. Nah, dari situlah perekonomian masyarakat Arab pra-Islam meningkat ya. Kita lanjut kepada kondisi politik
masyarakat Arab pra-Islam. Jadi sebelum Islam datang, bangsa Arab dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik, yaitu Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Persia, dan yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Hisham, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab sebagian selatan. Jadi tiga itulah politisi dulunya yang berkuasa di wilayah Arab tersebut. Jadi kondisi Jazirah Arab itu dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu interaksi dunia Arab dengan keyakinan Bizantium dan Persia. Yang kedua itu persaingan antara Yahudi dan Zoroaster. Di Jazirah Arab juga terdapat beberapa kerajaan yang pernah ada di antaranya, yaitu kerajaan Khiddan. Nah, kerajaan Khiddan yaitu kerajaan satu-satunya yang berdiri di tengah Jazirah Arab di antara hukum yang diatur berdasarkan kabilah. Raja pertama kerajaan ini adalah Hajar Akil. Jadi di Jazirah Arab itu dulu ada kerajaan Kindan gitu. Yang kedua yaitu kerajaan Himyar. Itu kerajaan Sabak yang menjadikan Zafar sebagai ibu kotanya. Yang selanjutnya yaitu kedudukan Romawi di Yaman. Jadi banyak dulu kerajaan di kota Arab tersebut. Kerajaan Kindan, kerajaan Ma'in, itu kerajaan yang hidup di satu zaman, yaitu keduanya adalah kerajaan paling awal di Yaman. Namun sejarah tentang kedua kerajaan itu sangatlah sedikit. Yang kedua itu kerajaan Sabak, yaitu kerajaan Ma'in dan Khatban. Kerajaan Sabak juga meliputi Hadramaut, yaitu ibu kota adalah Ma'rab. Kerajaan ini menjadi terkenal sebab 2 hal. Yang pertama itu Ratu Balqis, itu kita sama tahu kisah Ratu Balqis itu dengan Nabi Sulaiman, disebutkan dalam surah An-Naml ya. Yang kedua yaitu bendungan Ma'rab yang besar. Dan selanjutnya di kerajaan Hisham, kerajaan penduduk Romawi Yaman, dan kedudukan orang Persia atas Yaman. Yang selanjutnya kerajaan kerajaan Hirah. Yang selanjutnya kerajaan Ghassan. Jadi kerajaan Ghassan ini adalah berasal dari mata air di Syam yang disebut Ghassan. Jadi kaum Ghassan menerima sebagai di bagian selatan dari negeri Syam yang di bagian utara dari Jazirah Arab. Yaitu yang selanjutnya itu ada Hijaz. Jadi negeri Hijaz ini belum pernah dijajah, diduduki dan dipengaruhi oleh negara-negara asing. Dikarenakan geografis dan termasuk negeri yang miskin, sehingga tidak menarik untuk negara lain untuk menjajahnya. Jadi pada abad ke-5 Masehi, suku Quraisy merebut kekuasaan Mekah dan Ka'bah dari Khuz'ah, yaitu mereka mengalami kemajuan di bawah kekuasaan suku Quraisy. Jadi untuk mengurus Mekah dan mengamankan para peziarah yang datang ke kota Mekah,
suku Quraisy mendirikan semacam pemerintahan. Selain itu, Quraisy mengatur urusan yang berkenaan dengan Ka'bah. Ada 10 jabatan tertinggi dibagikan kepada kabilah dari suku Quraisy itu. Itu pertama adalah hijabah, yaitu penjara kunci Ka'bah. Sikayah, penjara air mata Zam-Zam. Diat, kekuasaan hakim sipil dan kriminal. Sifarah, kuasa usaha negara atau duta. Yang kelima itu ada liwa, jabatan ketentaraan. Dan terakhir selanjutnya rafadah, pengurus pajak bagi fakir miskin. Itu ada nadwah, jabatan ketua dewan. Ada khaimah, yaitu pengurusan balai musyawarah. Khazinah, jabatan administrasi keuangan. Dan terakhir itu ada azlim, yaitu penjaga panah peramal. Nah, itu pernah peramal ini untuk mengetahui pendapat para dewa-dewanya waktu itu. Ya Nanda ya. Jadi demikianlah materi kita pada kali ini, yaitu keadaan bangsa Arab sebelum Islam masuk ke negara tersebut. Baik, demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika